saya akan menjelaskan tentang materi generasi milenial. Pada zaman yang serba digital ini, peran Pancasila sebagai pedoman hidup sangat dibutuhkan, mengingat banyaknya budaya baru yang masuk dari luar, terutama masifnya perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terjadi. Pada dasarnya, Pancasila menjadi alat utama agar masyarakat, terutama generasi milenial kasus ini, untuk tetap menjadi jati diri serta karakter bangsa agar sesuai dengan nilai-nilai luhur NKRI. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ulasita. Di sini saya ingin menjelaskan materi tentang peran Pancasila bagi generasi milenial. Peran Pancasila bagi generasi milenial harus diterapkan sejak dini agar mereka menjadi generasi yang baik, bertanggung jawab, dan selalu menerapkan nilai yang terkandung dalam Pancasila, menghindari terjadinya penyimpangan sikap kriminalitas oleh generasi muda. Perkenalkan, nama saya Melani Tegondo. Di sini saya akan memaparkan sedikit materi tentang generasi milenial. Secara umum, generasi milenial adalah generasi manusia yang lahir pada tahun 1980-an sampai tahun 1990-an. Seperti yang dikutip dalam Merriam-Webster Dictionary. Adapun generasi yang lahir pada tahun 2000-an termasuk dalam kategorinya. Generasi ini juga disebut sebagai generasi Y karena muncul setelah generasi X. Generasi X adalah generasi yang lahir pada tahun 1990-an sampai tahun 1980-an. Istilah generasi Y pertama kali dicetuskan dalam sebuah editorial yang terbit pada Agustus 1993. Istilah ini kurang populer, namun sementara itu istilah yang paling banyak digunakan adalah istilah generasi milenial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jatuh Mika Gakulan Tigia dan ini teman saya Nadila beserta Bapak Kiono. Kami mahasiswa dari Sinar membuat video bicara tentang pertanyaan saya, jika Anda orang tua dan Anda mempunyai anak, apa yang akan Anda lakukan untuk mendidik anak Anda supaya bisa mengikuti penerapan Pancasila yang ada? Bersama menaikkan mengajarkan anak-anak beribadah bersama untuk menanamkan nilai ini. Sedari kecil orang tua bisa mengajar anak-anak beribadah bersama. Selain itu lewat doa Anda bisa mengajarkan kepada anak bahwa kita harus bersyukur setiap saat, seperti membiasakan berdoa sebelum makan dan tidur. Berkumpul bersama sanak saudara, berkumpul bersama anak saudara, teman atau tetangga bisa menjadi cara untuk menumbuhkan nilai sila kedua kepada anak. Lewat interaksi tersebut, anak akan memahami seperti apa perasaan empati dan simpati. Berbagi dengan orang lain ada cara mudah bagi orang tua untuk mengajarkan nilai keadilan ini kepada anak. Contoh sederhananya dengan mengajarinya untuk selalu berbagi mainan atau makanan dengan saudara atau temannya. Apakah etika generasi sekarang sangat baik dalam Pancasila? Saya hanya 40% generasi yang sekarang menerapkan nilai-nilai Pancasila dan sisanya yaitu 60%. Banyak melanggar akan norma-norma Pancasila, semuanya karena anak remaja sekarang hidup bersama teknologi yang sangat pesat, sehingga banyaknya anak muda zaman sekarang yang terjerumus hal-hal negatif dan mengikuti budaya-budaya luar seperti narkoba, mencuri, membantah orang yang lebih tua, banyak melawan terhadap orang tua, dan masih banyak
Wawancara di Oke. Di sini kami akan melakukan wawancara tentang Pancasila di generasi milenial. Nah, sama bertanya, bagaimana upaya Anda untuk tetap melestarikan Pancasila di era generasi milenial sekarang? Sementara yang kita tahu, generasi milenial itu memiliki karakteristik yang menyemari teknologi. Yang akan saya lakukan yaitu memperbanyak luas pengetahuan tentang negara ini dan mengurangi menggunakan teknologi secara berlebihan pada anak-anak di usia dini dan juga menjaga toleransi atau saling hormat menghormati atau di antara umat beragama akan mencapai kedamaian dan kenyamanan bersama, menghargai perbedaan di tengah masyarakat yang terdiri dari banyak suku, agama, ras, dan adat istiadat sana. Oke, terima kasih Kak. Untuk itu rekan saya ingin menambahkan pertanyaan. Silakan. Ya, terima kasih dengan kesempatan. Saya kenalkan, nama saya Alexi Kause. Pertanyaannya Kak, menurut Anda apa saja Kak peluang yang bisa dilakukan sekarang dalam menerapkan Pancasila di era digital canggih untuk tetap menjaga nilai-nilai Pancasila? Menurut saya Pancasila memiliki peluang yang diterapkan di era sekarang yang berperan sebagai satu filter atau penyaring ideologi asing yang termasuk ke Indonesia. Yang kedua, identitas negara. Tiga, landasan penolakan atau penerimaan budaya asing. Kenalkan, nama saya Sonia Durantai bersama teman saya Alfiansa Badul. Di sini kami akan membawakan materi tentang bagaimana peran Pancasila di era milenial. Baik, pertanyaan saya, apakah Bapak masih sering melihat anak-anak generasi zaman sekarang menerapkan Pancasila dengan baik? Kalau saya lihat untuk sekarang ya, karena banyak media sosial juga kan kita sekarang. Kalau untuk saat ini kalau kita bandingkan sama masih agak sangat terkikis sekarang. Kalau bicara masalah penerapan Pancasila itu sangat jauh sekali. Karena Pancasila kalau dikaitkan dengan generasi milenial sekarang ini sangat Pak Beni sangat jauh sekali. Jadi pembandingnya tahun berapa? Di eranya siapa? Di era sekarang? Iya, dengan era kan harus baca pembanding berapa tahun yang lalu? 5, 10, 20, 30, 50. Dari tahun Ya. 80-an. 80-an. Oh, kalau 80-an Jangan bedanya. 80-an. Dari 90-an saja. Iya. Sama sekarang. Karena satu dekade ini pasti ada proses degradasi. Tidak mungkin dia standar. Baik, terima kasih atas jawabannya. Sekarang di sesi selanjutnya, pertanyaan berikutnya. Baik Pak, saya ingin bertanya, bagaimana menurut Bapak, apakah Pancasila itu bisa mengikuti zaman? Bisa, tapi sekali kalau penerapannya bagus, saya begitu. Dan saya itu mengajar dari sampai ke depan. Ada yang namanya pembelajaran masih sekarang. Cuma ya sekarang sosial sudah terpadu kan. Semuanya. Tapi untuk masih bisa sinkron atau tidak, masih bisa sebenarnya, cuma dimulai yang dari bawah dulu kan, misalkan dari SD dulu tuh.
SD, SMP, SMA. Kalau untuk bicara masih bisa sinkron atau tidak, ya masih bisa sinkron. Cuman memang harus harus di istilahnya dalam tanda kutip diselamatkan. Ya. Karena nilai-nilai Pancasila yang sudah sekarang sudah sangat tipis sekali. Dari itu kalau kita bandingkan saja sama era sekitar duluan yang lebih dekat daripada sekarang itu nggak beda jauh sekali, sangat jauh sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liani Rautia, mahasiswa Teknik Sipil Unsimar. Saya ingin mewawancarai Anda tentang pentingnya Pancasila di generasi milenial. Kalau boleh tahu, ini dengan nama siapa? Nama saya Philip Morgan. Oke, baik. Bagaimanakah peran Anda sendiri untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila jika mengikuti dengan zaman sekarang? Jadi saya salah satu yang hidup di zaman milenial, di zaman sekarang. Yang peran saya tersebut Pancasila itu balik lagi ke diri sendiri. Jadi kita ambil 3 poin Pancasila saja, yaitu poin pertama, kedua, dan ketiga. Yang pertama itu kita kan manusia. Jadi dalam negara Indonesia kita harus bertakwa dan bertakwa kepada Tuhan. Yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi kita itu harus punya adab di setiap mana kita berdiri atau kita membangun diri kita. Yang ketiga yaitu persatuan Indonesia. Jadi kita biar berbeda-beda suku, kita harus tetap satu dan juga tidak ada yang namanya radikalisme atau rasisme terhadap negara tersebut. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Ya,